Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di materi perkuliahan metode statistika 2. Pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas mengenai uji hipotesis satu populasi ya. Pertama, untuk satu populasi ini kita akan membahas mengenai uji hipotesis untuk parameter rata-rata. Sudah disinggung di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa untuk menguji hipotesis untuk rata-rata ada kondisi yang harus kita perhatikan, yaitu apakah sigmanya diketahui atau sigmanya tidak diketahui. Kemudian ketika sigmanya tidak diketahui, apakah ukuran sampelnya itu besar atau ukuran sampelnya kecil. Kenapa kondisi ini perlu kita ketahui? Karena untuk menentukan statistik uji apa yang akan kita pakai. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya juga, kita sudah mengulang-ulang ya mengenai ini, bahwa jika sigmanya diketahui, maka statistik ujinya itu adalah statistik uji Z, ya. Yang formulanya bisa kalian lihat seperti ini. Rumusnya adalah point estimate dari mu, yaitu X bar, dikurangi dengan parameter mu nolnya, yaitu mu, dibagi dengan standar errornya dari X bar tersebut, yaitu sigma per akar N, ya. Nah, sedangkan jika sigmanya tidak diketahui, maka kita akan mereplace nilai sigma itu dengan S yang merupakan standar deviasi yang diperoleh dari sampel, ya. Sigmanya diganti dengan S. Kemudian, karena ukuran sampelnya besar, maka seperti hukumnya central limit theorem dan sebagainya, maka kita bisa aproksimasinya dengan statistik uji Z, ya. Jadi lebih baik kita menggunakan Z dibandingkan dengan T, ya. Jadi kita menggunakan Z, tapi mereplace sigmanya dengan S. Jadi Z sama dengan X bar min mu per S per akar N. Bukan sigma ya, tapi S. Nah, sedangkan jika sigmanya tidak diketahui dan ukuran sampelnya kecil, kita menggunakan student T, ya. Exact student T, yang rumusnya adalah X bar min mu per S per akar N. Ingat, untuk menguji hipotesis rata-rata ini, asumsi pertamanya itu adalah populasi harus berdistribusi normal, ya. Jadi harus memenuhi asumsi tersebut. Kemudian kita review sedikit mengenai tahapan untuk menguji hipotesis. Pertama, kita harus tentukan parameter apa yang akan kita uji, ya. Contohnya apakah rata-rata atau proporsi atau varians. Kemudian kita formulasikan H0-nya dan H alternatif, itu yang paling penting. Kalau H0 dan H alternatifnya salah, tentunya pengerjaan sampai akhirnya juga kesimpulannya menjadi salah. Kemudian tentukan tingkat signifikansi yang kita inginkan. Kemudian berdasarkan tingkat signifikansi tersebut, berarti kita akan menetapkan wilayah tolaknya, ya, atau rejection region. Nah, kemudian kalian uji statistiknya sesuai dengan kasusnya. Kemudian dari hasil statistik uji itu dibandingkan dengan rejection regionnya, sehingga kita bisa mengambil keputusan apakah tolak atau gagal tolak H0 dan bisa menyimpulkan hasilnya. Contohnya adalah kita ingin menguji dugaan bahwa rata-rata sebenarnya TV di rumah-rumah di Amerika itu paling sedikit 3, ya, dengan asumsi sigmanya diketahui sama dengan 0,8. Nah, ini berarti dengan kondisi sigma diketahui, kita tahu bahwa kita akan menguji rata-rata, ya. Rata-rata dan sigma diketahui, maka kita akan menggunakan statistik ujinya adalah menggunakan Z. Nah, kita tentukan apa H0-nya. At least itu berarti paling tidak 3, ya, paling sedikit 3. Nah, ingat bahwa H0 itu harus mengandung sama dengan. Kalau paling sedikit 3, berarti dia lebih besar sama dengan 3, ya. Nah, maka H0-nya adalah mu lebih besar sama dengan 3. Ingat, kata-kata sama dengan itu milik H0, sehingga H alternatifnya adalah lawannya. Kalau lebih besarnya ada di sini, maka lebih kecilnya ada di H alternatif, ya. Kemudian tentukan tingkat signifikansi yang kita inginkan berapa. Biasanya sih 5%, ya, alfanya. Nah, dengan alfa 5% tersebut,
karena tadi hipotesis alternatif kan ada 3 macam ya, ada satu arah dan 2 arah. Yang satu arah ada 2, lebih besar atau lebih kecil. Karena tadi H alternatifnya adalah lebih kecil, maka critical regionnya itu ada di sebelah kiri ya. Nah, dan karena satu arah, maka alfanya tidak dibagi 2. Jadi kita menggunakan critical value-nya itu adalah min Z alpha, bukan alpha per 2, yaitu min 1,645 di sini ya. Jadi critical region-nya adalah nilai yang lebih kecil dari min 1,645. Ini adalah wilayah critical region-nya. Sedangkan sebelah kanan ini adalah daerah gagal tolak H0. Kemudian kita akan menghitung statistik ujinya ya dengan Z, dan kita ketahui bahwa ukuran sampelnya adalah 100 dan rata-rata kepemilikan TV di rumah-rumah di Amerika itu adalah 2,84 ya X-barnya, maka nilai Z-nya itu adalah min 2. Nah, ingat ya, setelah kita mendapatkan nilai statistik hitungnya, kita harus buatkan letakan di kurva tadi yang ada critical region-nya. Nah, min 2 itu kita letakkan ada di mana? Sebelah kanan atau sebelah kirinya dari critical value. Ya, ini titik kritisnya, ternyata dia ada di sebelah kiri. Di sebelah kiri ini adalah wilayah penolakan, maka karena nilai statistik hitungnya berada di daerah penolakan, maka keputusan kita adalah dengan tingkat signifikansi 5%, sudah cukup bukti untuk menunjukkan bahwa rata-rata kepemilikan TV di Amerika Serikat itu tidak lebih besar sama dengan 3 ya. Demikian. Kita bisa menggunakan tidak cukup bukti untuk menolak H0 karena dalam hipotesis itu kita selalu tujuan kita adalah ingin menolak H0, ingat ya. Jadi sampel yang kita gunakan itu untuk membuktikan apakah kita bisa menolak H0 atau tidak ya. Nah, untuk menentukan keputusan kita menolak atau gagal tolak H0 bisa juga berdasarkan nilai p-value-nya ya. Jadi dari Z hitung tadi yang diperoleh dari statistik uji Z tadi, kita memperoleh nilai min 2. Nah, kita lihat dari tabel Z yang kita miliki untuk Z min 2 itu berapakah nilai p-value-nya. Berarti kita akan mencari min 2,00 berapa nilai peluangnya ya. Nah, kemudian nilai p-value tersebut akan dibandingkan dengan nilai alfa. Ya, jika nilai p-value-nya itu lebih kecil dari alfa, maka keputusan kita tolak H0 ya. Kalau lebih kecil. Kalau lebih besar sama dengan alfa, maka kita tidak atau gagal tolak H0. Jadi p-value ini sama aja dengan tingkat kesalahan yang diperoleh dari data sampel atau nilai alfa terkecil ya untuk menolak H0 ya. Nilai alfa terkecil p-value itu. Jadi tentunya kalau p-value itu lebih kecil dari alfa, berarti tingkat kesalahan kita untuk menolak H0 jika H0 benar itu lebih kecil dari tingkat signifikansi yang kita tentukan sebelumnya. Sehingga berarti kan kesalahan kita lebih kecil, berarti lebih kuat lagi untuk memutuskan bahwa kita sebaiknya menolak H0. Sedangkan kalau misalkan p-value-nya lebih besar daripada alfa, berarti kesalahan kita untuk menolak H0 menggunakan data kita itu ya, kesalahannya lebih besar dari tingkat signifikansi yang kita tentukan. Nah, itu tidak boleh kita memutuskan tolak H0 karena kesalahan kita lebih besar. Jadi sebaiknya kita gagal tolak H0 kalau p-value-nya lebih besar daripada alfa. Contohnya ya, kita ingin menghitung berapa p-value-nya untuk X-barnya kurang dari 2,84 dengan mu-nya sama dengan 3. Nah, kita hitung nilai Z-nya tadi min 2. Nah, di dalam tabel peluang Z lebih kecil dari min 2 tersebut adalah 0,0228. Nah, 0,0228 ini kita bandingkan dengan alfa 0,05. Lebih kecil kan kesalahannya?
maka keputusan kita berdasarkan nilai p-value-nya adalah tolak H0 karena p-value lebih kecil daripada alfa. Oke. Berikutnya ini untuk kasus pengujian hipotesis satu arah, tapi dengan hal alternatifnya mu lebih besar dari 52. Ingat ya, hal alternatif ini berpengaruh terhadap critical region. Maka critical regionnya bukan lagi yang sebelah kiri, tetapi menjadi sebelah kanan. Ya. Misalkan ini alfanya adalah 0,1. Karena satu arah, maka ini adalah Z alfa 0,1 sama dengan 1,28. Critical regionnya itu adalah jika nilai Z hitungnya itu lebih besar dari Z alfanya atau lebih besar dari 1,28. Ya. Yang sebelah kiri adalah daerah gagal tolak H0. Lalu bagaimana kita kita misalkan ingin mengetahui p-value ya, cara menghitung p-value. Misalkan p-value dari kita menghitung nilai Z hitung itu 1,28. Nah, nilai p-value atau nilai peluangnya itu adalah kita cari aja di tabel Z yang nilai Z-nya 1,28. Ini 0,3997. Nah, ini adalah p-value-nya, lalu kita akan bandingkan dengan nilai alfanya 0,1. Nah, ini berarti kan lebih besar daripada 0,1, maka kita putuskan untuk gagal tolak 0 ya, kalau kita ingin melihat p-value-nya. Oke, saya rasa untuk rata-rata ini contoh yang dua arah ya. Kalau dua arah berarti alfanya dibagi dua ya. Alfanya dibagi dua, dan ini kasusnya adalah ketika sigmanya tidak diketahui. Berarti kita akan menggunakan, ketika sigmanya tidak diketahui ada dua hal yang perlu kita perhatikan, apakah ukuran sampelnya kecil atau ukuran sampelnya besar. Ini contohnya ya. Rata-rata harga kamar di Hotel New York itu katakanlah $168 per malam ya. Kemudian diambil sampel 25 hotel. Kemudian diperoleh rata-rata harganya kamarnya itu ada $172,5, standar deviasinya $15,4 dan tingkat signifikansinya 0,05. Nah, karena di sini tidak ada pernyataan lebih besar atau lebih kecil, maka kita sama dengan adalah milik H0, maka H alternatifnya berarti bukan $168. Dan karena ukuran sampelnya 25, sigmanya tidak diketahui, maka kita pasti akan menggunakan statistik ujinya adalah dengan student T ya. Karena dua arah, maka alfanya dibagi dua. Sehingga di sini critical value-nya adalah untuk ini min T alfa per 2 dan yang sebelah kanan T alfa per 2. Dan ingat ketika ingin mencari nilai critical value-nya itu kita harus mengetahui degrees of freedom-nya. Degrees of freedom-nya itu adalah untuk satu populasi adalah N-1. Jadi N-nya 25, maka degrees of freedom-nya adalah 24 ya. Nah, kemudian dihitung statistik hitungnya itu diperoleh nilainya 1,46. Kita letakkan ke dalam kurva ini. Jadi kalian harus selalu menggambar kurva ini. Ternyata 1,46 ini ada di wilayah gagal tolak H0. Maka keputusan kita dengan tingkat signifikansi 5%, ternyata tidak cukup bukti untuk menyatakan untuk menolak bahwa rata-rata harga kamar di hotel US itu adalah $168 ya. Nah, kemudian berikutnya untuk parameter proporsi satu populasi. Nah, mengenai proporsi ini kita sudah bahas di materi distribusi sampling ya. Proporsi itu adalah jumlah sukses dibagi dengan ukuran sampelnya ya, terkait ini dengan kasus binomial kan ya. Kalian sudah tahu ketika diaproksimasi dengan distribusi normal itu berarti harus memenuhi syarat bahwa NP-nya paling tidak bernilai 5 ya. Kemudian rata-rata P cap tersebut adalah sama dengan proporsi dan standar errornya itu adalah akar dari PQ per N ya.
Sehingga distribusi samplingnya pasti Z karena ukuran sampelnya besar. Rumusnya adalah point estimate dari proporsi P cap dikurangi dengan rata-ratanya yaitu P per standar. Errornya adalah akar P Q per N. Nah, kasus yang kita bahas tentunya untuk yang kasusnya NP lebih besar sama dengan 5 dan NQ-nya juga lebih besar sama dengan 5. Contohnya adalah suatu perusahaan marketing mengklaim bahwa dia mendapatkan respon dari mailing itu sebanyak 8%. Nah, itu berarti ini H0-nya sama dengan ya, H0-nya 8%. Untuk menguji klaim ini, maka diambil sampel sebanyak 500 ya, dengan 25 yang merespon. Kemudian kita gunakan tingkat signifikansinya adalah 0,05. Nah, berarti kita akan mengetes dulu apakah NP-nya lebih dari 5 atau enggak ya. Ternyata 500 kali 0,8, 40. NQ-nya juga 460, lebih dari 5, maka kita bisa mengaproksimasi dengan normal. Dengan H0-nya adalah P sama dengan 0,08 ya, karena tadi kalimatnya tidak ada lebih besar atau lebih kecil sama dengan. Berarti alternatifnya adalah tidak sama dengan 0,08. Dan kita menggunakan alfanya adalah 0,05 ya. Sehingga karena dua arah kita akan membuat critical region-nya ada dua. Ini adalah alfa per 2 ya. Min 1,96 dan ini 1,96. Kita hitung Z-nya diperoleh nilainya min 2,47. Di mana letaknya? Ternyata dia ada di sebelah kirinya min 1,96. Maka keputusannya adalah kita tolak H0 dengan tingkat signifikansi 5%. Cukup bukti untuk menolak H0 ya, bahwa rata proporsi respon itu tidak sama dengan 0,08. Kemudian bisa juga dengan menghitung p-value-nya. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan nilai Z-nya itu adalah min 2,47 ya. Tetapi karena kita dua arah, maka ketika menghitung p-value-nya itu kita harus hitungnya dua kali ya. Dua kali nilai peluang ini. Diperoleh bahwa peluang Z lebih kecil sama dengan min 2,47 itu adalah 0,0068 karena 2, ini kan masing-masing luasnya ya. Dikalikan 2 jadi 0,0136, kita bandingkan dengan alfanya. Maka masih lebih kecil ya, berarti kita tolak H0. Oke, itu saja ya untuk materi pertemuan ke-6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.